Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-13 mata kuliah Matematika Terapan bersama saya Fitri Azana Kumala. Kali ini kita akan belajar materi tentang penerapan optimisasi. Jadi materi ini adalah kelanjutan dari materi pertemuan ke-12. Namun kali ini kita akan belajar tentang metode simplex. Metode simplex dikerjakan secara sistematik bermula dari suatu penyelesaian dasar yang tak laik atau visible basic solution ke penyelesaian dasar yang laik berikutnya. Jadi hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga nanti akhirnya akan ditemukan penyelesaian yang optimal. Sebelum tahap penyelesaian awal, seperti biasanya kita harus melakukan standarisasi rumusan model. Hasil perhitungan pada setiap tahap pengerjaan disajikan ke dalam bentuk tableau atau tabel matriks. Dan berdasarkan angka-angka yang muncul di tableau inilah dilakukan analisis dan akhirnya ditarik kesimpulan. Dalam metode simplex ini dikenal dua macam model penyajian tableau, yaitu yang pertama adalah tableau berkolom variabel dasar, dan yang kedua adalah tableau berbasis CJ dikurangi ZC. Selanjutnya di sini akan kita bahas tentang simplex dengan tableau berkolom variabel dasar. Langkah-langkah pengerjaannya di sini yang pertama kita rumuskan dan standarisasikan dulu modelnya. Setelah model dalam bentuk standar, lalu di sini yang kedua bentuk tableau pertama dengan menetapkan semua variabel semu sebagai variabel dasar. Atau dengan kata lain di sini semua variabel aslinya digunakan sebagai variabel adasar. Untuk langkah yang ketiga di sini tentukan satu variabel pendatang atau entering variable di antara variabel-variabel adasar yang ada. Jadi di sini dari variabel adasar akan ditentukan satu variabel pendatang. Variabel adasar yang ditentukan sebagai variabel tersebut dijadikan sebagai variabel dasar dalam tableau berikutnya. Variabel pendatang adalah variabel adasar yang nilainya pada baris Z paling negatif dalam kasus maksimisasi atau paling positif dalam kasus minimisasi. Jadi di sini disesuaikan pada kasusnya. Jika kasusnya adalah kasus maksimisasi, maka variabel pendatang adalah variabel adasar yang nilainya pada baris Z adalah yang paling negatif. Sedangkan pada kasus minimisasi, variabel pendatang tersebut adalah variabel adasar yang nilainya paling positif pada baris Z. Untuk langkah yang selanjutnya, kita tentukan satu variabel perantau atau leaving variable di antara variabel-variabel dasar yang ada untuk menjadi variabel adasar dalam tableau berikutnya. Variabel perantau adalah variabel dasar yang memiliki rasio solusi dengan nilai positif terkecil. Jadi di sini variabel perantau tersebut kita pilih dari variabel dasar yang rasio solusinya adalah yang paling memiliki nilai positif terkecil. Untuk langkah yang kelima, di sini bentuk tableau berikutnya dengan memasukkan variabel pendatang ke kolom variabel dasar dan mengeluarkan variabel perantau dari kolom variabel dasar serta lakukan transformasi baris-baris tableau, termasuk juga di sini baris Z ya. Yang keenam, lakukan pengujian optimalitas. Jika semua koefisien variabel dasar pada baris Z itu sudah tidak ada lagi yang negatif, di sini untuk kasus maksimisasi, ataupun sudah tidak ada lagi yang positif, di sini untuk kasus minimisasi, berarti penyelesaian sudah optimal, yang artinya tidak perlu kita bentuk lagi tableau selanjutnya. Dan jika belum optimal, maka kita harus mengulangi langkah ketiga sampai ke-6 yang sudah kita bahas. Kita lihat contohnya, ini adalah kasus maksimisasi di mana kita akan memaksimumkan nilai Z sama dengan 25x1 ditambah 15x2. Dengan di sini kendalanya adalah yang pertama 3x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 24. Kendala yang kedua adalah 2x1 ditambah 4x2 kurang dari atau sama dengan 20.
Untuk kendala yang ketiga, 3x1 kurang dari atau sama dengan 21 dengan x1 dan x2-nya lebih besar atau sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya di sini kita standarisasikan dulu modelnya ya. Jadi kita akan membawa bentuk tersebut ke bentuk yang standar. Di sini kita tulis maksimumkan Z dikurangi 25x1 dikurangi 15x2 sama dengan 0. Jadi semua di sini kita bawa ke ruas kiri ya. Tadinya di sini 25x1 ini positif, kita pindah ke kiri jadi negatif. Lalu di sini 15x2 juga positif ya, ketika kita pindah ke kiri di sini jadi negatif ya. Sehingga di sini kita tulis maksimumkan Z dikurangi 25x1 dikurangi 15x2 sama dengan 0. Selanjutnya untuk kendalanya juga kita bawa ke bentuk yang standar. Kita perhatikan di sini pada kendala pertama ada tanda kurang dari sama dengan, sehingga kita harus menambahkan variabel slack. Karena di sini kendala pertama, maka kita simbolkan variabel slack pada kendala pertama dengan S1, sehingga bentuk standar dari kendala pertama adalah 3x1 ditambah 3x2 ditambah S1 sama dengan 24. Nah, ini tandanya tadinya kurang dari sama dengan ya, kita bawa ke bentuk sama dengan. Untuk kendala yang kedua di sini kita tulis sama seperti tadi ya, karena di sini ada tanda kurang dari atau sama dengan, maka kita tambahkan variabel slack pada kendala kedua yaitu S2. Sehingga kita tulis 2x1 ditambah 4x2 ditambah S2 sama dengan 20. Untuk kendala yang ketiga juga sama, di sini karena tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, maka kita tambahkan variabel slack pada kendala ketiga yaitu S3. Sehingga di sini kita tuliskan 3x1 ditambah S3 sama dengan 21. Dengan x1, x2 dan seluruh variabel slack yang ditambahkan yaitu S1, S2, dan S3-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kita tahu bahwa kita akan maksimumkan Z dikurangi 25x1 dikurangi 15x2 sama dengan 0. Kita lihat di sini Z ini koefisien 1, sehingga di sini kita tulis 1 ya. Selanjutnya di sini X1 ini koefisiennya adalah negatif 25, kita tulis di sini negatif 25. Lalu koefisien dari X2 adalah negatif 15. Serta di sini S1, S2, S3 dan ruas kanannya adalah 0, sehingga di sini kita tulis 0 ya. Untuk kendala yang pertama di sini Z-nya 0, lalu X1-nya adalah 3, lalu X2-nya adalah 3. S1-nya 1 dan di sini ruas kanannya 24 ya, karena tadi kendala yang pertamanya adalah 3x1 ditambah 3x2 ditambah S1 sama dengan 24. Untuk kendala yang selanjutnya di sini tinggal kita tuliskan saja ya koefisien-koefisiennya dalam tabel tersebut. Kita perhatikan di sini akan kita cari rasionya ya. Di sini rasio untuk kendala yang pertama adalah ruas kanan dibagi dengan kolom di mana Z-nya itu memiliki nilai yang terkecil. Kita perhatikan di sini pada baris Z yang memiliki nilai yang paling negatif atau paling kecil adalah negatif 25. Ini karena kasus maksimisasi ya, sehingga kita pilih nilai yang paling negatif. Akan tetapi nanti jika kasusnya adalah kasus minimisasi, maka kita cari yang paling positif ya. Di sini kita pilih variabel X1 di sini kolomnya ya. Kita tandai dengan warna kuning dan kita akan cari rasio untuk setiap kendalanya ya. Di sini 24 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 8. Untuk selanjutnya di sini 20 dibagi 2 yaitu 10 dan yang ketiga di sini 21 dibagi 3 adalah 7. Kita perhatikan bahwa rasio positif yang paling kecil ya, nilai yang paling kecil di antara 3 ini adalah yang 7. Ini 8, ini 10, ini 7 ya, sehingga yang paling kecil adalah 7. Kita pilih karena yang paling kecil adalah 7, maka baris S3 ini kita beri tanda warna kuning ya. Selanjutnya di sini
kita perhatikan bahwa kolom X1 tersebut disebut sebagai kolom kunci ya, dimana kolom kunci adalah kolom yang memiliki nilai paling negatif pada baris Z-nya ya, karena ini adalah kasus maksimisasi. Untuk S3-nya di sini disebut sebagai variabel perantau. Dan baris yang kita beri tanda warna kuning di sini baris S3 disebut sebagai baris kunci. Jadi kolom kuncinya adalah X1 ya di sini, dan baris kuncinya adalah S3. Kita perhatikan bahwa titik temu antara kolom kunci dan baris kunci adalah di sini 3 ya, sehingga 3 ini disebut sebagai unsur kunci. Selanjutnya di sini karena variabel perantaunya adalah S3, berarti S3 akan meninggalkan ya, meninggalkan variabel dasarnya, sehingga di sini X1-nya ini menggantikan S3 karena X1 adalah variabel pendatangnya ya. Sehingga kita tulis di sini tadinya S1, S2, S3 ini berubah menjadi S1, S2 dan X1 karena X1-nya itu adalah variabel pendatang ya, dan S3-nya adalah variabel perantau. Jadi S3-nya pergi dan X1-nya ini datang menggantikan S3. Selanjutnya di sini tadi unsur kuncinya adalah 3. Nah, 3 ini akan menjadi patokan nih. 3 ini akan kita jadikan 1. Lalu caranya bagaimana ya? 3 agar menjadi 1 maka kita harus bagi nih dengan 3 ya, atau kita kalikan dengan sepertiga. Begitu juga elemen pada kolom yang lain itu juga kita kalikan dengan sepertiga ya, sehingga di sini 0 dikali sepertiga hasilnya adalah 0, 3 dikali sepertiga hasilnya adalah 1, 0 dikali sepertiga hasilnya adalah 0, 0 dikali sepertiga 0, 0 dikali sepertiga 0, 1 dikali sepertiga itu sepertiga, dan 21 dikali sepertiga hasilnya adalah 7. Untuk selanjutnya di sini unsur yang berada di atas 1 ini akan kita nolkan ya. Jadi di sini yang di atas 1 ini akan kita nolkan. Tadinya yaitu negatif 25, 3 dan 2. Akan tapi di sini kita akan nolkan unsur-unsur tersebut ya. Bagaimana caranya? Kita lihat ini 2, agar menjadi 0 maka 2 ini harus dikurangi dengan 2 kali lipatnya 1 ya. Berarti di sini baris ketiga ya, baris ketiga ini sama dengan baris ketiga yang lama dikurangi dengan 2 kali lipatnya baris keempat. Berarti 2 dikurangi dengan 2 kali 1. 2 di sini kita tulis ya, 2 dikurangi 2 kali 1. Ini akan sama dengan 2 dikurangi 2 kali 1, 2. Hasilnya adalah 0 ya. Jadi B3-nya adalah 0. Untuk baris ketiga yang lain ya, di sini caranya sama. Jadi B3 di sini 0 dikurangi 2 kali 0. Berarti 0 dikurangi 0. Hasilnya pasti 0. Lalu selanjutnya ini 4. 4 dikurangi 2 kali 0 ya. 4 dikurangi 0 hasilnya adalah 4. Selanjutnya ini 0, 0 dikurangi 2 kali 0 hasilnya adalah 0. 1, 1 dikurangi 2 kali 0 hasilnya adalah 1. Lalu di sini 0 dikurangi 2 kali sepertiga. Maka di sini 0 dikurangi 2/3. Hasilnya adalah negatif 2/3. Lalu ini 20 dikurangi 2 kali 7. 20 dikurangi 14 hasilnya adalah 6. Selanjutnya di sini untuk baris kedua ini ada unsur 3 ya. Agar menjadi 0 maka 3 ini harus dikurangi dengan 3 kali lipatnya 1. Sehingga di sini baris kedua yang baru itu sama dengan baris kedua yang lama dikurangi dengan 3 kali lipatnya baris keempat. Kita perhatikan di sini 0 dikurangi 3 kali 0
hasilnya adalah 0. 3 dikurangi 3 kali 1, yaitu 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Lalu 3 dikurangi 3 kali 0, hasilnya adalah 3. Lalu 1 dikurangi 3 kali 0, hasilnya adalah 1. 0 dikurangi 3 kali 0, yaitu 0. 0 dikurangi 3 kali sepertiga. 3 kali sepertiga yaitu 1, berarti 0 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 1. 24 dikurangi 3 kali 7, berarti 24 dikurangi 21, hasilnya adalah 3. Selanjutnya di sini karena kita akan mengenolkan baris pertama, ya, tadinya ini negatif 25, maka agar menjadi 0, baris pertama yang baru itu sama dengan baris pertama yang lama ditambah dengan 25 kali baris pertama. Kita perhatikan 1 ditambah 25 kali 1, hasilnya adalah 1. Negatif 25 ditambah 25 kali 1, hasilnya adalah 0. Negatif 15 ditambah 25 kali 0, hasilnya adalah negatif 15. 0 ditambah 25 kali 0, hasilnya adalah 0. Lalu 0 ditambah 25 kali 0, hasilnya adalah 0. 0 ditambah 25 kali sepertiga. 25 kali sepertiga adalah 25 per 3, ya, sehingga di sini hasilnya adalah 25 per 3. Selanjutnya di sini 0 ditambah 25 kali 7. 25 kali 7 adalah 175, sehingga di sini 0 ditambah 175, hasilnya adalah 175. Kita perhatikan nilai pada baris Z atau baris pertama. Nilai manakah yang bernilai negatif, ya, karena ini kasus maksimisasi, sehingga kita pilih di sini kolom kuncinya adalah kolom X2, ya, karena di sini negatif 15 inilah yang paling negatif. Selanjutnya akan kita cari setelah kita tentukan nih kolom kuncinya, kita akan cari nilai rasionya. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, lalu 6 dibagi 4 hasilnya adalah 3/2, dan 7 dibagi 0 di sini tak hingga, ya. Oleh karena itu di sini bilangan positif yang terkecil yaitu 1, sehingga baris S1 inilah yang akan menjadi baris kunci dan X2 ini sebagai kolom kunci. Kita perhatikan bahwa X2 akan menjadi variabel pendatang, ya, dan variabel perantaunya adalah S1. Jadi nanti X2 ini akan menggantikan S1 karena S1 ini akan menjadi variabel perantau. Kita perhatikan di sini karena kolom kuncinya adalah X2 dan baris kuncinya adalah S1, maka ini titik temunya adalah di sini, ya, yaitu di 3 ini, sehingga 3 ini adalah disebut sebagai unsur kunci. Ketika kita sudah tahu nih 3 ini adalah unsur kunci, maka kita harus menjadikan unsur kunci ini menjadi 1, ya, pada langkah selanjutnya, dan unsur-unsur lain selain 3 ini akan kita nolkan. Kita lihat di sini karena X2 tadi adalah variabel pendatang, maka X2 tersebut menggantikan S1 yang menjadi variabel perantau. Tadi 3 itu sebagai unsur kunci, ya, sehingga di sini agar menjadi 1, maka nanti harus dibagi dengan 3, ya, atau dikalikan dengan sepertiga. Selanjutnya untuk unsur-unsur yang berada di atas ataupun di bawah 1 ini harus kita nolkan, ya, dan nanti unsur yang lain ini mengikuti. Caranya sama seperti tadi, ya. Selanjutnya kita perhatikan bahwa koefisien variabel A dasar pada baris Z-nya itu sudah tidak ada lagi yang negatif, sehingga artinya di sini optimalitasnya telah tercapai. Kita perhatikan di sini baris yang bersesuaian pada kolom variabel dasar dan kolom
ruas kanan ini menunjukkan bahwa Z-nya adalah 190, X2-nya adalah 1, S2-nya adalah 2, dan X1-nya adalah 7. Nah, di sini optimalitas itu tercapai pada kombinasi produksi 7 unit X1. Jadi di sini X1-nya adalah 7 ya. 1 unit X2. Nah, di sini dengan profit maksimumnya adalah 190. Kita perhatikan bahwa terdapat sisa masukan atau bahan kedua yang tidak terpakai. Di sini terlihat dari nilai S2 yang sama dengan 2 ya pada tabel optimal ini. Berarti artinya di sini karena S2-nya ini sama dengan 2, berarti ada bahan kedua ya yang tidak habis terpakai ya. Sisa dari bahan kedua tersebut yang tidak terpakai adalah sebanyak ini ya, 2 unit. Nah, kita perhatikan bahwa dalam tabel optimal itu terlihat bahwa nilai S1 dan S3-nya itu sama dengan 0. Di sini tidak ada ya, hanya X2, S2, dan X1. Sedangkan S1 dan S3-nya itu tidak ada ya, yang artinya bernilai 0. Hal tersebut mencerminkan masukan atau bahan ke-1 dan ke-3 itu terpakai habis, artinya tidak ada yang tersisa, sehingga di sini nilai S1 dan S3-nya tersebut sama dengan 0. Selanjutnya akan kita bahas tentang variabel buatan dan masalah minimisasi. Pada penyelesaian masalah minimisasi dengan metode simplex, selain menyertakan variabel semu, juga menyertakan variabel lain, yaitu variabel buatan atau artificial variable. Variabel buatan tersebut merupakan variabel pelengkap yang ditambahkan ke dalam fungsi kendala yang bertanda lebih dari sama dengan dan sama dengan. Tujuan penggunaan variabel buatan adalah untuk merasionalkan proses penyelesaian. Variabel buatan ini juga perlu disertakan di dalam masalah maksimisasi apabila di antara fungsi-fungsi kendalanya terdapat kendala yang bertanda lebih dari sama dengan dan atau sama dengan. Selanjutnya, kehadiran variabel buatan di dalam fungsi kendala itu menyebabkan pula kehadirannya dalam fungsi tujuan. Mengingat variabel tersebut sebenarnya berfungsi hanya sebagai pelengkap, maka untuk menetralisasi pengaruhnya dalam pengambilan keputusan, kita akan pasang koefisien pengganjar terhadapnya di dalam fungsi tujuan. Koefisien pengganjar yang dilambangkan dengan M besar di sini adalah suatu bilangan yang sangat besar yang berfungsi untuk menetralisasi pengaruh variabel buatan di dalam fungsi tujuan. Kita lihat contohnya, kita akan meminimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 dengan kendalanya adalah 2x1 ditambah x2 lebih dari atau sama dengan 50. Kendala yang kedua adalah x1 ditambah 2x2 lebih dari atau sama dengan 40. Kendala yang ketiga 5x1 ditambah 4x2 lebih dari atau sama dengan 170, di mana x1 dan x2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya, kita akan bentuk kendala tersebut ke dalam bentuk yang standar ya. Untuk kendala yang pertama, di sini kita perhatikan memuat tanda lebih dari atau sama dengan, maka kita harus kurangkan yang ada di ruas kiri tersebut dengan variabel slack dan kemudian kita tambahkan dengan variabel buatan atau artificial ya. Di sini variabel slack-nya adalah S1, ini karena pada kendala pertama ya. Dan di sini kita tambahkan dengan variabel artificial pada kendala pertama yaitu R1. Sehingga kita tulis di sini 2x1 ditambah x2 lalu dikurangi dengan S1 dan ditambah dengan R1 ya. Ini sama dengan 50. Tandanya berubah ya. Tadinya lebih dari atau sama dengan berubah jadi sama dengan. Di sini kita bisa tuliskan R1-nya atau variabel artificial pada
kendala pertamanya itu sama dengan 50 dikurangi 2x1 dikurangi x2 ditambah s1. Ini tinggal kita pindahkan saja yang ada di ruas kiri ya, yaitu 2x1 ditambah x2 dikurangi s1, ini pindah ke kanan ya. Sehingga di sini tadinya positif jadi negatif dan yang tadinya negatif jadi positif. Untuk kendala yang kedua di sini sama ya, karena pada kendala kedua ini memuat tanda lebih dari atau sama dengan, otomatis di sini kita harus kurangkan dengan variabel slack pada kendala kedua yaitu S2, dan kita harus tambahkan dengan variabel artificial pada kendala kedua yaitu R2. Sehingga di sini kita tulis X1 ditambah 2X2 dikurangi S2 ditambah R2 sama dengan 40. Sehingga di sini variabel artificial pada kendala kedua yaitu R2 itu sama dengan 40 dikurangi X1 dikurangi 2X2 ditambah S2, dan sama seperti kendala pertama dan kedua tadi, di sini pada kendala ketiga karena memuatan lebih dari atau sama dengan, maka kita harus kurangkan dengan variabel slack pada kendala ketiga yaitu S3, dan kita harus tambahkan dengan variabel artificial pada kendala ketiga yaitu R3. Sehingga di sini kita tulis 5x1 ditambah 4x2 dikurangi s3 ditambah r3 sama dengan 170. Jika kita pindahkan di sini 5x1 ditambah 4x2 dikurangi s3, ini kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini kita peroleh r3 adalah sama dengan 170 dikurangi 5x1 dikurangi 4x2 dan ditambahkan dengan s3 dengan x1, x2, s1, s2, s3, r1, r2 dan r3-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Kita juga harus membawa fungsi tujuannya ke dalam bentuk yang standar ya. Di sini kita perhatikan z-nya tadi adalah 4x1 ditambah 3x2. Nah, karena di sini kendalanya ada 3, maka kita akan menambahkan suatu bilangan yang sangat besar ya, yaitu m di sini dalam fungsi tujuan ya. Sehingga di sini kita tambahkan fungsi tujuannya dengan m dikali r1 lalu ditambah dengan m dikali r2 ditambahkan dengan m dikali r3. Ini sampai 3 karena tadi kendalanya ada 3 ya. Jika kita substitusikan tadi nilai r1, r2 dan r3-nya, maka kita akan peroleh di sini nilai z-nya adalah sama dengan 4 dikurangi 8m x1 ditambah 3 dikurangi 7m x2 ditambah ms1 ditambah ms2 ditambah ms3 lalu ditambah dengan 260m. Berarti artinya di sini kita lakukan pengelompokan ya, yang membuat X1 itu kita jadikan 1, lalu yang membuat X2 kita juga kelompokkan ya, dan yang lainnya itu juga kita sederhanakan. Sehingga jika kita implisitkan fungsi tujuan tersebut ya, kita bawa ke ruas kiri semuanya di sini ya, sehingga kita akan peroleh Z dikurangi 4 dikurangi 8mx1 dikurangi 3 dikurangi 7mx2 dikurangi ms1 dikurangi ms2 dikurangi ms3 sama dengan 260m. Ini tetap berada di ruas kanan ya, karena ini adalah konstantanya. Nah, sehingga kita akan masukkan nih nilai-nilai tersebut ke dalam tabel ya. Ini fungsi tujuannya kita tuliskan dulu nih dalam tabel. Z-nya 1, ini berdasarkan koefisiennya ya. Lalu koefisien X1 adalah negatif 4 ditambah 8M, koefisien X2 adalah negatif 3 ditambah 7M, lalu koefisien S1 adalah negatif M, S2 juga koefisiennya negatif M, S3 juga sama ya, di sini negatif M, dan R1, R2, R3-nya di sini 0. Untuk ruas kanannya di sini 260M. Untuk kendalanya di sini juga sama ya, tinggal kita masukkan saja koefisien-koefisien dari bentuk kendala yang sudah dalam bentuk yang standar. Kita perhatikan di sini bahwa variabel dasarnya adalah R1, R2 dan R3. Karena ini adalah kasus minimisasi, maka kita akan pilih pada baris Z ini mana yang paling positif.
Ingat bahwa M adalah bilangan yang sangat besar ya, sehingga di sini ketika ada negatif M ya, berarti di sini negatif dari suatu bilangan yang sangat besar. Padahal di sini kita akan pilih nih bilangan yang paling positif atau paling besar, sehingga kita pilih di antara ini ya, di antara dua ini, di antara negatif 4 ditambah 8M atau negatif 3 ditambah 7M. Karena di sini 8M ya, ya jelas ini yang kita pilih ya, meskipun di sini dikurangi dengan 4 ya. Tapi M itu kan bilangan yang sangat besar ya, sehingga di sini kita pilih X1 ini sebagai kolom kunci. Selanjutnya akan kita cari nih rasionya ya, dengan membagi ruas kanan dengan nilai pada kolom kunci. Kita perhatikan yang pertama di sini 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Lalu yang kedua 40 dibagi 1 yaitu 40 dan 170 dibagi 5 yaitu 34. Kita lihat di sini di antara tiga bilangan tersebut manakah yang paling kecil ya. Di sini yang paling kecil adalah 25, sehingga baris R1 ini disebut sebagai baris kunci ya. Dan titik temu antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 2 ini adalah unsur kunci. Selanjutnya di sini karena 2 tersebut adalah unsur kunci, maka kita harus menjadikan 2 ini menjadi 1 dan bilangan yang lain ini ya kita harus nolkan. Ini negatif 4 ditambah 8M harus kita nolkan, ini 1 dan 5 ya, ini juga kita nolkan ya. Langkahnya sama seperti tadi ya, di sini 2, agar menjadi 1 maka kita harus bagi menjadi 2 ya, sehingga pada baris R1 ini kita akan bagi 2 ya. 0 dibagi 2, 0, 2 dibagi 2, 1, 1 dibagi 2 setengah, negatif 1 dibagi 2 setengah ya, 0 dibagi 2, 0, 0 dibagi 2, 0, 1 dibagi 2 setengah, 0 dibagi 2, 0, 0 dibagi 2, 0, dan 50 dibagi 2, 25. Nah, di sini untuk unsur yang berada di atas dan di bawah 1 ini harus kita nolkan ya. Langkahnya sama seperti pada contoh yang sebelumnya ya. Di sini ada negatif 4 ditambah 8M. Agar menjadi 0 bagaimana caranya ya, silahkan ya. Ini dikerjakan ulang sampai ketemu di sini semua unsur yang berada di atas atau di bawah 1 ini harus kita nolkan. Jika kita perhatikan di sini pada baris pertama ya, di sini nilai Z-nya itu masih ada bilangan yang positif. Mengapa? Karena kita perhatikan di sini ini sudah negatif ya, ini negatif, ini juga negatif. Ya, terlihat di sini negatif 4M itu negatif. Nah, ini alternatifnya ini yang kedua ya. Ini 3M dikurangi 1, ini 3M dikurangi 2. Maka yang paling besar atau paling positif itu adalah ini ya, negatif 1 ditambah 3M. Karena 3M itu pasti bilangan yang sangat besar ya, dikurangi 1 itu masih besar ya. Lebih besar dari negatif 2 ditambah 3M. Sehingga di sini nanti akan kita nolkan nih negatif 4 plus 8M ini, dan unsur yang lain itu nanti mengikuti perhitungannya ya. Sehingga terlihat di sini kita lakukan iterasi tersebut ya, terus menerus ya, sampai akhirnya nanti diperoleh tabel yang optimal, di mana pada baris yang pertama atau baris Z ini sudah tidak ada lagi unsur yang bernilai positif, semuanya negatif ya. Sini kita lihat semuanya negatif, sehingga inilah tabel yang paling optimal. Kita lihat bahwa koefisien variabel A dasar pada baris Z ini sudah tidak ada lagi yang positif ya, sehingga di sini optimalitas tersebut telah tercapai. Kita lihat bahwa baris yang bersesuaian pada kolom variabel dasar dan kolom ruas kanan itu menunjukkan Z-nya sama dengan 130, X1-nya 10, X2-nya 30, dan S2-nya itu 30. Nah, optimalitas tercapai pada kombinasi 10 unit X1, ini X1-nya 10 ya, dan X2-nya adalah 30,
dengan nilai minimumnya adalah 130. Ini karena yang pada kasus ini ya, ini kita akan meminimumkan sehingga nilai yang paling minimum adalah 130. Selanjutnya, dalam posisi optimal, sumber daya atau masukan atau bahan kedua yang digunakan itu 30 lebih banyak daripada ketentuan minimum. Nah, di sini dilambangkan dengan S2-nya adalah sama dengan 30. Hal ini dapat dibuktikan dengan mensubstitusikan ya, kita substitusikan X1-nya 10, X2-nya 30 ke dalam fungsi kendala, yaitu X1 ditambah 2X2 lebih dari atau sama dengan 40. Maka di sini akan kita dapatkan 10 ditambah 2 kali 30, yaitu 10 ditambah 60, yaitu 70. Ini lebih besar atau sama dengan 40, yang artinya di sini 30 lebih banyak ya daripada ketentuan minimum. Nah, dalam tabel optimal tersebut terlihat bahwa S1 dan S3-nya itu 0 ya, hanya ada S2, X2, dan X1. Nah, hal tersebut mencerminkan masukan atau bahan pertama dan bahan ketiga tersebut terpakai habis ya, tidak ada yang tersisa, sehingga S1 dan S3-nya tersebut adalah sama dengan 0. Di akhir perkuliahan di sini terdapat soal, silahkan dikerjakan menggunakan metode simplex ya, dan dikumpulkan dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-14 mata kuliah matematika terapan. Kita bertemu lagi minggu depan di pertemuan ke-14. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.